Salam sehat, semangat, dan sukacita selalu. Bertemu kita dalam program calling Khotbah Lingga, dan saudara bisa telepon kami. Bagaimana supaya kabar baik itu sampai kepada kita semua. Hari ini saya akan berbagi kabar baik kepada saudara-saudara sekalian. Inilah kabar baik yang sangat penting, yang berasal dari surga. Karena semua orang merindukan kabar baik ini. Bagaimana tentang kabar baik ini akan menunjukkan kepada kita betapa besar karya Allah dalam hidup kita. Ini kabar baik. Saya akan berbagi dari kitab dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini satu kabar baik yang kita perlukan hari ini. Orang merindukan keselamatan. Orang selalu berbicara tentang Allah. Orang berbicara tentang percaya. Orang berbicara tentang iman. Saudara-saudara, di manakah kita bisa menemukan semuanya itu? Ya, kita percaya ada Allah. Saudara dan saya percaya ada Allah. Pasti kita semua mengakui ada Allah. Kita bukan komunis. Kita bukan ateis. Kita bukan pluralis. Kita mengaku percaya Allah. Saudara percaya Allah? Kalau saudara percaya Allah, itu pasti kabar baik bagi saudara. Yang kedua, kita bicara tentang keselamatan. Saudara, kita merindukan keselamatan yang dari Allah. Allah yang kita kenal itu pada intinya adalah Allah yang menyelamatkan. Percuma kita mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus, pengasih dan penyayang, sementara kita tidak diselamatkan. Saudara dan saya pasti merindukan keselamatan ini. Di mana kita bisa menemukannya? Ini kabar baik bagi kita hari ini. Alkitab mencatat kekuatan Allah yang menyelamatkan itu adalah ada dalam Injil. Maka itu Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mengapa dalam Injil? Karena dalam Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan itu nampak. Aku tidak malu menyaksikannya. Ini yang sesungguhnya. Ya, keselamatan bagi saudara dan saya. Kabar baik yang sesungguhnya adalah pada waktu kita diselamatkan. Pada waktu kita dibebaskan dari hukuman kekekalan. Pada waktu dosa kita diampuni. Pada waktu kita selamat dari dunia yang jahat ini. Keselamatan yang sesungguhnya Allah berikan di dalam Injil, di dalam Yesus Kristus semata-mata. Itu sebabnya kabar baik ini adalah kabar keselamatan. Apakah saudara-saudara sudah menemukannya dan mendapatkannya? Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ini, dalam Kristus Yesus ini. Karena di dalamnya saya melihat keselamatan yang dari Allah. Ya, oke. Kita sudah sampai pada titik yang kedua. Allah yang menyelamatkan. Saya percaya saudara juga percaya Allah. Tetapi sampai di manakah Allah itu menyelamatkan? Sampai di manakah Allah itu betul-betul membebaskan kita, mengampuni kita? Sampai di manakah kita merasakan itu? Sebelum kita merasakan dan mengalami itu, kita tidak bisa mengatakan ini kabar baik. Yang ketiga, kita sering berbicara tentang percaya. Saudara mengaku percaya? Oke, it's okay. Tapi apakah kita betul-betul diselamatkan? Betul-betul kita puas dengan kepercayaan kita. Hari ini banyak orang muda tidak merasa puas dengan kepercayaannya. Mereka mencari dan mencari. Orang yang belum menemukan titik kepuasan dalam Injil, orang itu masih belum benar kepercayaannya. Kepercayaan sesungguhnya adalah pada waktu kita bertemu dan mendapatkan masuk ke dalam Injil itu, ke dalam Yesus Kristus.
Apakah kita memiliki iman kepercayaan seperti ini? Ya, saudara mengaku percaya kepada Tuhan. Oke, saya juga percaya kepada Tuhan. Iblis juga percaya kepada Tuhan. Semua orang mengaku percaya kepada Tuhan. Believe to, believe that, percaya bahwa Allah itu ada. Tapi apakah sesungguhnya kita menemukannya, kita merasakan? Inilah percaya yang sesungguhnya itu, yang membuat hari ini kita betul-betul merasakan itu kabar baik. Di dalam Yesus Kristus, siapapun yang menemukannya, siapapun yang menyambutnya, siapapun yang menerimanya, inilah orang percaya yang sesungguhnya. Inilah kabar baik itu. Orang ini akan diselamatkan. Orang ini akan mengenal Allah. Saudara-saudara, 3 poin sudah kita pelajari. Allah, keselamatan, percaya. Ada satu hal lagi yang sering dibicarakan orang merupakan kabar baik, yaitu iman. Apa arti iman? Karena orang benar akan hidup oleh iman, percaya. Iman. Saya membuat kata yang singkat. Iman itu adalah saya dengan Tuhan. Ini kabar baik. Kabar baik sesungguhnya adalah saya itu dengan Tuhan. Saya bersama dengan Tuhan. Saya hidup dalam Tuhan, mati pun dalam Tuhan. Ini kabar baik yang sesungguhnya. Kita dapat uang, itu kabar baik. Ya, kita diberikan bantuan, itu kabar baik. Kita punya pasangan, itu kabar baik. Kita punya anak, cucu, itu kabar baik. Tapi yang sesungguhnya kabar baik yang kita pelajari di sini adalah kabar baik yang menjadikan kita dengan Allah, menyatukan kita dengan Allah. God with us. Allah bersama kita. Ini kabar baik yang sesungguhnya. Di dalam Injil, di dalam Yesus Kristus, kita akan merasakan, kita akan mengalami, kita akan mengakui Allah itu bersama dengan kita. Bersama saya dan bersama saudara. Saudara percaya? Saudara diselamatkan? Saudara bersama dengan Tuhan? Saudara betul-betul mengenal Allah? Disinilah kita sebagai orang-orang yang beragama mengaku ini kabar baik. Sebelum kita menemukannya dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa mengatakan itu kabar baik. Ada 4 hal yang bisa kita temukan di sini. Allah, keselamatan, percaya, iman, itu disimpulkan dalam satu pribadi. Itulah Yesus Kristus. Inilah Injil yang sesungguhnya. Saya harap ini merupakan berita baik bagi saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, kita akan disebut orang benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan dianggap benar oleh Allah. Karena Yesus Kristus sendiri kabar baik kita. Kabar baik saya dan kabar baik saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun saudara berada. Bila saudara ingin bertanya, calling saya, hubungi saya. Kami akan memberikan jawaban dan membimbing saudara-saudara supaya saudara mendapatkan kabar baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.